Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Anur, apa kabarnya nih? Hari ini Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Ada apa sih di SIT Anur? Yuk ikut aku. Nah, sekarang kita sedang bersama Ibu Haji Ida. Apa kabar Ibu Haji? Baik, alhamdulillah. Jadi aku mau langsung nanya-nanya aja nih. Ya. Kalau menurut Bu Haji, apa sih makna utama dari Idul Adha sendiri? Ya, maknanya adalah ini adalah anak-anak diajarkan untuk tahu sejarah zaman dulu ya, Nabi kita Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Ya, karena ini adalah perintah Allah. Jadi apapun yang dipunyain di dunia ini kita harus korbankan. Itu mungkin. Nah, terus kalau menurut Bu Ida, kenapa sih sekolah itu perlu memperkenalkan Idul Adha tersebut itu kepada anak-anak murid? Ya, pasti harus diperkenalkan ya, karena anak-anak itu harus tahu sejarah tentang Nabi kita ya. Karena kita sekolah Islam tentunya harus memaknai apa yang dilakukan nabi-nabi kita sebelumnya. Jadi insya Allah anak-anak nanti diberikan pembelajaran bahwa dia harus mencintai dan harus mengorbankan juga apa yang ada yang punya di dunia ini. Jadi kalau atas perintah Allah semua harus dilaksanakan. Itu makna. Masya Allah. Kalau menurut Ibu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai sebagai remaja Ya. yang ingin ikut berkontribusi dalam Idul Adha tersebut? Sebagai remaja ya pastinya harus ikut kontribusi ya, karena makna Idul Kurban ini sangat bermakna sekali. Di mana-mana mungkin menjalankan apa yang misalnya orang mau berkurban, jadi ikut berpartisipasi di situ ya. Jadi memaknai apa yang dikurbankan itu sebagai umat Islam harus remaja ikut di dalamnya, seperti itu. Masya Allah, terima kasih Bu Ida atas jawabannya dan waktunya. Terima kasih Bu. Nah, sekarang aku sedang bersama Ibu Tuti. Apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi aku mau langsung aja nih Bu tanya-tanya. Kenapa sih sekolah itu perlu memperkenalkan secara mendalam kepada anak-anak murid apa itu kurban? Iya, baik ya, Masya Allah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi SIT Anur itu memandang begini, kan dalam Islam itu kita tahu ya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Jadi banyak syariat ya dan petunjuk-petunjuk kehidupan ya, terutama kehidupan dalam taat beragama ini ada di keluarga Nabi Ibrahim gitu ya. Dari putranya, kemudian istri-istrinya. Banyak sekali pelajaran tauhid. Nah, iya, kan kita tahu kalau keluarga Nabi Ibrahim itu ya dikenal ya dalam sirah itu adalah tentang belajar tentang tauhid, ketaatan gitu ya, pengorbanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami menganggap ini penting karena sesuai dengan visi misi sekolah kan gitu ya, ingin mendidik generasi itu menjadi generasi yang soleh gitu kan, berketerampilan, siap menjadi warga dunia kan gitu. Nah jadi karena misinya seperti itu maka kami tidak ingin ya melewatkan begitu saja peristiwa ini di anak-anak. Padahal tahun 2025 ini Neng ya bertepatan dengan hari libur, hari Sabtu gitu kan. Nah, jadi kami merasa penting bismillah lah coba aja gitu ya. Di saat sekolah-sekolah yang lain mungkin libur gitu ya. Kita karena ini begitu urgent, jadi kami tetap mengadakan kegiatan ini dan meminta ya menghimbau anak-anak untuk ke sekolah. Jadi kegiatan ini kita desain ada pre-trip ya, ada trip ya dan post-trip. Nah, tripnya itu hari ini ya, tripnya hari ini. Jadi proyeknya mereka hari ini. Pre-tripnya mereka belajar menggali literasi ya tentang seperti apa sih kisah Nabi Ibrahim, seperti apa sih Nabi Ismail dan begitu ibundanya gitu ya, sehingga anak-anak
dengan menggali literasi ini ada knowledge gitu ya, knowledge ke mereka sehingga tumbuhlah mereka sebuah ya keimanan karena ilmunya masuk. Dan hari ini benar-benar memperlihatkan ke mereka seperti apa pemotongan ya, penyembelihan gitu. Jadi sesuailah dengan tahap perkembangannya ya. Contoh misalnya di usia TK itu kan masih mengenal. Jadi dia mendengarkan cerita kisah dari bu guru dongeng, kemudian melihat langsung dan memegang langsung hewan kurban. Oh ini ya macam-macam hewan kurban tuh, ada sapi, ada kambing gitu ya. Kalau anak TK mengelus-elus gitu kan. Nah, tapi kalau anak SD ya, anak SD mereka langsung di sini terlibat membantu ada pencacahan gitu ya, seperti itu, dan durasinya sedikit. Nah berbeda dengan SMP dan SMA ya. Mau tahu nggak apa sasarannya belajarnya? Kalau yang SMP SMA ini karena mereka udah usia belasan tahun ya, kan kalau dalam sirah Nabi Ismail itu ketika ada perintah penyembelihan ini kan usia 14 tahun. Anak-anak SMP berapa tahun? 14 tahun, 14 tahun, 15 tahun ya. Jadi mereka juga diberikan pelatihan, tutorial bagaimana menyembelih ya, dan mereka juga ada salah satunya praktek menyembelih gitu ya. Mengolah, mendistribusikan, tentu tanggung jawabnya lebih. Jadi SIT Anur peduli ya bahwa generasi ini harus sedini mungkin diberikan pengalaman tadi. Apa harapannya ya? Iya, Apa yang harapannya kedua dari harapannya. kegiatan? Apa harapannya untuk kegiatan ini? Harapannya 3 hal ya, 3 hal. Yang pertama, bertambah keimanan ya, bertambah keimanan. Kemudian yang kedua, bertambahnya ketaatan yang tanpa tapi. Kan ada tuh nasibnya. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Taat tanpa kata-kata, taat tanpa tapi. Dan selanjutnya harapannya adalah tumbuh di hati anak-anak kita kepedulian, berbagi, berkorban, menyayangi sesama. Itu mudah-mudahan ikhtiar ini suatu saat bisa membentuk diri mereka menjadi seperti keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nah, terus ada lagi nih Bu, yang pertanyaan ketiga itu apa sih menurut Bu Tuti makna utama dari Idul Adha sendiri itu apa? Ya, Idul Adha itu ya sebuah hari di sini adalah sebuah syariat, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba ya, seluruh umat manusia terutama muslim di sini, untuk bahwa kan ini kan tiap tahun ya. Kalau Bu Tuti sendiri di sini adalah diingatkan kembali untuk tauhid, diingatkan kembali untuk taat, diingatkan kembali untuk berbagi, rela berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bagus banget ya teman-teman jawabannya dari Bu Tuti. Terima kasih banyak ya Bu Tuti atas waktunya dan jawabannya. Nah, sekarang aku sedang bersama salah satu siswa SMA ITA An-Nur yang berkurban nih. Coba kenalin diri dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ditya Putra dari kelas 11 SMA ITA An-Nur. Oke. Hai Rehan, gimana sih perasaannya hari ini udah berkurban di SD ITA An-Nur? Pertama kali saya bisa langsung kurban. Masya Allah, seneng, perasaannya seneng nggak? Ya pertama kali soalnya saya bisa ikutan kurban. Jadi walaupun pada akhirnya ya, kan pertama kali ya susah soalnya, makanya dibantuin sama Pak Ibad ya. Masya Allah. Nah sahabat Anur, sekarang aku lagi di SMP ITA Anur nih. Sekarang aku lagi sama siapa sih? Coba dong dikenalin. Perkenalkan, nama aku Afra. Aku dari kelas 8C Al-Kindi, SMP ITA Anur. Masya Allah, salam kenal ya. Nah, jadi aku mau nanya nih ke kamu, gimana sih perasaan kamu bisa ikut acara kurban di SMP ITA Anur ini? Perasaan aku senang banget karena selain bisa
bertemu sama teman-teman, aku juga bisa belajar tentang mencacah, menimbang, dan mempacking daging kurban. Masya Allah. Terus kalau perasaan kamu sendiri gimana nih? Happy atau kayak kaget atau takut? Nah, Happy. nah, sahabat Anur, sekarang aku lagi sama salah satu murid dari SMP IT Anur. Boleh dong dikenalin? Saya pegang aja. Perkenalkan semuanya, nama saya Rifan Nazar Maulana, dipanggilnya Rifan. Saya dari sekolah SMP IT Anur menjabat sebagai wakil ketua OSIS dari kelas 9B Ar-Razi. Langsung aja, perasaan kamu gimana sih sama pengalamannya tadi? Untuk perasaan saya tadi kan saya memotong ya, menyembelih. Perasaan saya saat itu sangat takut, sangat gugup, namun saya juga sangat bersyukur saat itu karena saya diberi kesempatan untuk menyembelih. Karena katanya orang yang menyembelih itu insya Allah mendapatkan pahala yang banyak. Alhamdulillah. Terus pengalaman ini ini pengalaman baru menurut kamu? Iya, ini pengalaman baru. Pertama kali menyembelih. Makasih ya. Ya. Nah, sekarang aku sudah bersama salah satu murid dari SD IT Anur. Boleh dong kenalin dirinya? Halo Sobat Anur, kenalin nama aku Kansa Ulia Saragi dari SD IT Anur dan sekarang aku duduk di kelas 5A. Nah, Hansa gimana sih perasaan kamu hari ini? Aku senang banget hari ini bisa sama teman-teman aku ngeliat hewan korbannya disembelih, terus juga tadi dikasih penjelasan sama Pak Mamat tentang sejarah kurban. Terus aku juga nggak sabar banget buat makan daging sapinya bareng teman-teman.